Selamat pagi anak-anak kelas 7. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita IPA. Materinya tata surya. Nah, tapi yang kita pelajari adalah lanjutan dari pembelajaran kita. Nah, sekarang kita belajar tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Pertama yang kita pelajari adalah gerhana bulan. Nah, ini hanya pengulangan dari kalian kelas 6 saja. Mungkin kalian sudah ingat semua apa yang pernah kita pelajari di kelas 6. Jadi ibu hanya mengingatkan saja ya. Nah, pertama gerhana bulan. Gerhana bulan ini sudah pasti terjadi di malam hari saat bulan purnama. Nah, ada dua macam gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Nah, ibu apa sih gerhana bulan? Mungkin kalian sudah lupa ya. Gerhana bulan terjadi apabila posisi bulan ada di belakang bumi. Ya, ingat, gerhana bulan terjadi apabila posisi bulan ada di belakang bumi. Nah, ini ibu sudah menggambarkan terjadinya gerhana bulan. Nah, kapan sih terjadi gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian? Ibu sudah gambarkan di sini. Ini namanya penumbra bumi. Ya, penumbra bumi. Ini namanya umbra bumi. Nah, ini juga penumbra ya. Penumbra bumi. Nah, apa yang dimaksud dengan umbra dan penumbra? Kalau dia penumbra, berarti ini adalah bayangan abu-abu atau bayangan samar. Nah, kemudian kalau dia umbra, ini adalah bayangan gelap. Nah, pada saat bulan ada di posisi umbra bumi, maka dia akan mengalami gerhana bulan total. Nah, jadi kalau ibu gambarkan seperti ini orbitnya ya, orbit bulan ya. Nah, kalau bulan mengelilingi bumi, ini namanya revolusi bulan. Nah, kadang-kadang bulan ada di sini, kadang di penumbra, kadang di depan bumi ya. Nah, jadi kita lihat di sini, kalau dia ada posisinya di umbra bumi, maka akan terjadi gerhana bulan total. Jadi ini kalau bulan di sini, nah letak bulan di umbra bumi, maka terjadi di umbra bumi, maka terjadi gerhana bulan total. Nah, bagaimana kalau misalnya bulannya ada di penumbra bumi? Nah, di sini ya ini. Nah, ini kan bagian penumbra. Jadi bulannya ada di sini misalnya nih. Nah, ini kan dia penumbra bumi ya. Kalau bulannya letaknya di sini, berarti dia menjadi gerhana bulan sebagian. Nih, berarti ini gerhana bulan sebagian. Nah, kenapa tadi gerhana bulan sebagian? Karena dia bulan ada di penumbra bumi. Nah, kemudian baru-baru ini anak-anak, mungkin kalian lihat di televisi atau kalian dengar atau kalian baca dimanapun, ada gerhana bulan merah darah katanya nih. Dari mana sih merah darahnya? Kalau gerhana bulan otomatis sudah tahu semua ya, letak bulan berarti ada di belakang bumi. Nah, itu gerhana bulan. Nah, tapi kenapa dia bisa merah darah ya? Merahnya itu seperti darah itu asalnya karena bulan tersebut mengenai
atmosfer bumi. Jadi bulan itu posisinya sangat dekat sekali dengan bumi. Makanya dia kena atmosfer bumi sehingga terbentuklah merah darah itu. Nah, jadi kalian jangan bertanya-tanya lagi, kenapa sih bisa merah darah ya? Nah, kenapa merah darah? Karena letak bulan tadi dekat dengan bumi sehingga bulannya mengenai atmosfer bumi. Nah, sehingga warnanya berubah menjadi merah. Nah, sekarang kita masuk ke gerhana matahari. Gerhana matahari kebalikan dari gerhana bulan. Kalau gerhana bulan terjadi pada malam hari atau saat bulan purnama, maka gerhana matahari terjadi pada siang hari. Ya, gerhana matahari ada 3, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Nah, Ibu gambarkan di sini, ini gerhana matahari, letak bumi ada di belakang bulan. Jadi bulannya ada di tengah. Beda ya dengan tadi gerhana matahari, gerhana bulan. Kalau gerhana bulan, buminya yang ada di tengah. Nah, tapi kalau gerhana matahari, bulan yang ada di tengah. Nah, ini gerhana matahari total jika umbra bulan jatuh di permukaan bumi. Nih, lihat nih anak-anak nih. Ini penumbra bulan. Penumbra bulan. Ini umbra bulan. Nah, pada saat umbra bulan jatuh di permukaan bumi, berarti di sini ya, di tengah-tengah sini, umbra bulan jatuh di permukaan bumi, maka terjadilah gerhana matahari total. Ya. Nah, tetapi kalau misalnya penumbra bumi jatuh, penumbra bulan jatuh di permukaan bumi, penumbra bulan ini yang mana? Berarti bayangan dari bulan jatuh di sini nih. Nih, bagian sininya bumi. Tadi kan bagian tengahnya bumi sini. Nah, kalau misalnya penumbra bulan jatuh di permukaan bumi di sini atau di sini, ya, maka akan terjadi gerhana matahari sebagian. Nah, yang ketiga ini gerhana matahari cincin. Nah, gerhana matahari cincin ini dia dia seperti cincin kayak gini nih. Jadi kelihatan ringnya, cahayanya kelihatan hanya di sini saja, di bagian pinggirnya, sehingga dia berbentuk seperti cincin. Makanya namanya gerhana matahari cincin. Nah, kenapa terjadi gerhana matahari cincin? Jika bayangan umbra bulan tidak mencapai permukaan bumi. Jadi ini bayangan umbra ini tidak sampai kepada bumi. Jadi dia kira-kira di mana? Nggak nyampe ke bumi. Nah, dia bisa saja di sini nih. Nih, tapi dia sudah membentuk gerhana matahari karena bayangan dari umbra bumi ini, umbra bulan ini tidak sampai ke permukaan bumi. Jadi kalau di buku yang lain kalian bisa baca ya, bayangan umbra bulan itu jauh dari permukaan bumi. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya gerhana matahari cincin. Nah, demikianlah anak-anak pelajaran kita pada pagi hari ini tentang terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang dimengerti dari materi yang sudah kita pelajari, boleh ditanyakan langsung ke Ibu melalui Japri. Nah, terima kasih. Tetaplah jaga kesehatan sekalipun belajar dari rumah. Cukup sekian dan terima kasih.